Jadi ayat Mas bulan ini ada di Yohanes 3 ayat 16 ya, tentang Holy Present ya, hadiah kudus ya. Bisa dibuka Yohanes 3 ayat 16 ya, mari kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya. Saya baca-baca, saya cari hadiah itu apa sih? Saya dapat itu hadiah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya timbal balik ya, secara langsung ya, kompensasi secara langsung ya. Dan seperti yang hambanya kemarin Pastor Sam, Bu Ros bilang, semua orang pasti senang, suka kalau dikasih hadiah ya. Pasti hatinya sukacita kalau dapat hadiah ya. Nah, hadiah itu bisa berupa barang atau uang atau yang lainnya ya, dan itu biasanya sesuatu yang kalau bisa itu jadi sesuatu yang harus kita ini adalah spesial, hadiah spesial yang harus kita jaga, kita rawat ya. Dan kalau kita samakan dengan tema yang bulan lalu di Yohanes 1 ayat 12 kan, isinya Yohanes 1 ayat 12. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Di sini saya ada persamaan kata ya, yaitu percaya. Ya. Yang bulan lalu Tuhan bilang ya itu percaya ya, percaya. Pentingnya iman percaya ya. Sebagai dasar fondasi yang kokoh dalam iman Kristen ya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan ya. Kepercayaan yang memperkuat ikatan spiritual hidup kita ya, kita sama Tuhan. Contohnya ada di Mazmur 27 ayat 3. Mazmur 27 ayat yang ketiga. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ya, di sini Daud ya, Mazmur Daud ini dia memperkuat iman percayanya ya. Sekalipun tentara berkemah mengepung dia ya. Tapi di sini Daud sangat percaya bahwa dia itu aman dalam perlindungan Allahnya ya. Karena Daud sangat mengenal Allahnya ya. Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan ya. Jadi Daud sangat percaya dengan Allahnya. Dia mengenal Allah, siapa Allah yang dia percaya, yang dia sembah ya, dia sangat mengenal. Ya. Begitupun kita ya. Firman yang minggu lalu kan bagi yang dipercaya menjadi
Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya, ya, yang percaya di dalam namanya, ya. Jadi sepertinya Tuhan ini sangat mengerti, ya, sangat paham bahwa percaya ya, karena banyak dari kita ketika kita menghadapi realita di luar, ada pergumulan, ada persoalan, ya, seringkali kita jadi tidak percaya, ya, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan. Makanya Tuhan selalu tekankan untuk iman percaya, ya. Minggu kemarin firman-Nya percaya, ya. Karena ya bisa ngomong ya aku percaya, tapi ketika ya benar-benar misal dompetnya ini benar-benar kosong, nggak ada apa-apa, ya, apakah kita tetap percaya, gitu ya? Ataukah kita cari cara? Aku kenal temanku, ya, aku kenal Pak Yogi. Pak Yogi pinjam, ya. Ya, apakah seperti itu atau tetap percaya? Udah. Atau cari apa? Kartu kredit, ya. Ya. Jadi Tuhan ingin kita itu apa? Kita bisa buktikan bahwa kita ini memang orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dengan Allah Bapa yang kita sembah ini, ya. Saya pernah mengalami hal seperti ini, ya. Jadi yang saya lakukan, ya, saya berlutut, saya memuji, saya menyembah, saya perkatakan firman, ya. Seperti tadi, ya, rasanya tuh enggak pengen apa ya, berhenti, ya. Kalau kita nyembah Tuhan itu ada kesukaan tersendiri, ya. Rasanya tuh enggak pengen berhenti, ya. Apa Bapak Ibu juga merasakan hal seperti itu, ya? Ketika menyembah di hadirat Tuhan itu luar biasa, ya. Kita bisa lupakan semua masalah pergumulan, ya. Udah mungkin di surga seperti itu, ya. Kita hanya muji, nyembah, gak mikirin apa-apa, ya. Pasti indah, ya. Damai, senang, sukacita, ya. Ya, itu yang jadi sebetulnya gaya hidup kita anak-anak Tuhan harusnya, ya. Ya, kembali ke ayat Mas, ya. Yohanes 3 ayat 16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Saya juga baca-baca bahwa ayat Yohanes 3 ayat 16 ini adalah salah satu ayat yang paling terkenal, ya. Ayat ini disebut sebagai ringkasan atau intisari keseluruhan daripada Injil, ya. Karena ayat ini dianggap sebagai itu tadi intisari, rangkumannya dari seluruh Injil yang ada itu, ya, ini Yohanes 3 ayat 16, ya. Jadi renungan malam hari ini saya kasih judul hadiah kasih, ya, kasih yang terindah, ya. Ayat firman ini tuh mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Kasih Allah yang besar bagi dunia, ya. Kasih itu berasal dari pribadi Tuhan sendiri atau sifat Allah sendiri, ya, karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8.
1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Mari sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Jadi ini merupakan perintah Tuhan ya, karena Tuhan itu adalah kasih ya. Makanya Tuhan juga memberikan perintah hukum kasih ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu ya. Perintah utama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap orang yang percaya ya. Karena orang yang tidak mengasihi itu berarti apa tadi? Tidak mengenal Allah, karena sebab Allah adalah kasih ya. Karena Allah adalah kasih, maka Allah memberikan kasih-Nya. Allah memberikan perhatiannya kepada siapa? Kepada kita manusia yang ada di dunia ini ya. Kasih Allah yang besar bagi dunia ya. Makanya Allah memberikan kasih-Nya itu, perhatiannya kepada manusia ya, semua manusia yang ada di dunia ini, termasuk saya dan saudara ya. Tujuannya apa ya? Allah memberikan kasih-Nya itu tujuannya apa? 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Ya. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran ya. Tujuannya Tuhan adalah menghendaki supaya semua orang itu diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran ya. Sehingga ia telah ya, yang kedua ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal ya. Kalau tadi kasih itu dari sifat Allah sendiri adalah kasih ya, sehingga dia memberikan kasih-Nya bagi dunia, bagi manusia. Tujuannya supaya manusia itu diselamatkan ya, supaya manusia itu diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran ya. Yang kedua, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam firman ini, kasih Bapa itu dinyatakan dalam bentuk pengorbanan ya. Jadi Bapa itu enggak hanya bilang aku adalah kasih, tapi dia wujudkan ya dalam bentuk pengorbanan ya. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib ya, sebagai pendamai antara manusia dengan Allah yang terpisah oleh karena manusia telah jatuh ke dalam dosa ya. Pendamaian ini mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih tadi itu ya. Karena Allah adalah kasih dan begitu mengasihi dunia ini sehingga korban Kristus ya bukan suatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah, tapi itu mengalir dari hatinya Allah ya. Ya, dia makanya kalau pasangan bilang cinta ya, aku I love you, tapi apa? Apa ada actionnya ya? Ya, Bapak dia memberi pengorbanan ya. Kalau sayang cinta pasti ada pengorbanan ya. Nah ini Bapak juga begitu, dia mengorbankan anaknya ya,
sebagai bukti dari kasih-Nya. Korban Kristus bukan suatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah, tapi itu mengalir dari hati Allah sendiri. Pendamaian itu mengalir dari hatinya Allah sendiri yang penuh kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama membacanya ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin ya. Jadi bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu itu mengasihi kita ketika kita masih dalam dosa. Tuhan itu sudah mengasihi kita ya. Dia yang memilih kita ya. Diberikan anaknya itu untuk menebus setiap dosa-dosa kita ya, sebagai pendamaian supaya kita bersyukur sehingga malam hari ini kita boleh berada di tempat ini, kita boleh bersekutu dengan Tuhan, boleh memuji menyembah Tuhan, kita dilayakkan ini oleh karena pengorbanan Kristus ya kepada kita ya. Roma 8 ayat 32. Ya, kita baca bersama lagi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia? Ya. Karena begitu kasihnya Allah ya. Sehingga Dia mengorbankan anaknya ya yang tunggal untuk siapa? Untuk kita. Supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Bagaimana mungkin ya Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau anaknya saja Dia berikan supaya kita bisa berdamai dengan Allah Bapa. Apalagi yang persoalan-persoalan biasa ya. Maksudnya persoalan dunia ya. Jadi kita harus percayai semua ini ya, firman ini ya. Yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa ya, Yohanes 3:16 tadi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya. Percaya kepada siapa? Pada Tuhan Yesus ya. Memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat umat manusia ya. Jadi supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat bagi kita umat manusia ya. Percaya, kita harus memiliki iman percaya yang penuh ya di dalam Kristus bahwa Tuhan Yesus Kristus mampu ya dan bersedia menuntun saudara dan saya hingga pada keselamatan ya dan persekutuan dengan Allah di surga ya sampai pada kekekalan ya. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus Kristus itu anak Allah dan Dia satu-satunya juru selamat yang mampu membawa kita
ya, menuntun kita pada keselamatan, pada kebenaran, pada persekutuan dengan Dia, pada kekekalan di surga nanti ya. Jadi enggak hanya di dunia, tetapi sampai pada kekekalan ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Mari kita sama-sama membacanya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Jadi Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus sebagai penjamin keselamatan umat manusia. Enggak ada yang lain, hanya Yesus penjamin keselamatan umat manusia di dunia ini ya. Keselamatan ada di tangan Yesus Kristus ya. Keselamatan hanya ada di tangan Yesus Kristus. Keselamatan dan kebenaran merupakan jalan-jalan yang ditawarkan ya, dan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk setiap orang percaya ya. Jadi Tuhan Yesus itu kan juru selamat ya. Dialah jalan, kebenaran dan hidup ya. Jadi yang diajarkan, yang ditawarkan ya, Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita orang percaya, itu yang ditawarkan ya. Yaitu jalan untuk menuju keselamatan, jalan kebenaran, itu Yesus yang akan pribadi Yesus yang membawa kita untuk sampai pada kekekalan itu ya. Tuhan Yesus Kristus akan menuntun umat percaya melewati setiap jalur kehidupan yang benar dan membawa umatnya menuju tujuan yang kekal ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang menuntun kita umat percaya supaya kita ini hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kesetiaan ya. Itu hanya ada, jalan-jalan itu hanya ada di dalam Kristus ya. Supaya tidak binasa ya. Kata ini tidak menunjuk kepada kematian jasmani, tetapi kepada hukuman kekal ya, yang begitu mengerikan ya. Karena upah dosa adalah maut ya. Roma 6 ayat 23. Mari kita sama-sama membaca. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin ya. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita ya. Yehezkiel 18 ayat 4. Banyak firman ya malam hari ini ya. Dikenyangkan oleh firman ya. Ya, mari kita sama-sama membaca. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi upah dosa itu adalah maut, kematian ya. Maleakhi 4 ayat 1 sampai 3. Ya, mari 1 2 3. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik
menjadi jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Wah. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi ini gambaran upah dosa itu adalah maut, ya, sangat mengerikan. Ya, pasti kita nggak mau berada dalam posisi yang seperti itu, ya, maksudnya hukuman kekal, ya. Kita bisa bayangkan aja kalau orang dihukum yang 1 tahun, 2 tahun itu, udah rasanya pengen bebas kan, apalagi nih hukuman kekal, ya. Sangat-sangat pasti tidak pasti menakutkan lah, ya. Karena upah dosa ialah maut, ya. Melainkan, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya Dia menawarkan, ya, bukan hukuman kekal, tetapi Dia menawarkan kasih-Nya yaitu hidup kekal, ya. Hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita ketika kita, ya, atau pada saat kita itu percaya kepadanya dan saat kita dilahirkan kembali, ya. Kita menerima kasih karunia hidup kekal itu ketika kita mempercayai Tuhan Yesus dan kita dilahirkan kembali, ya. Suatu kehidupan ilahi, ya, kehidupan yang membebaskan kita ketika kita dilahirkan kembali. Itu kehidupan ilahi yang baru, ya. Kehidupan yang baru yang diberikan Tuhan. Kehidupan yang membebaskan kita, saudara dan saya, ya, dari kuasa dosa dan meniadakan yang duniawi di dalam diri kita supaya kita dapat mengenal Allah. Jadi ketika kita lahir baru, kita hidup di dalam Kristus, itu yang duniawi itu hilang, ya. Segala kutuk dosa itu dihapus sama Tuhan, ya. Ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus dalam hidup kita sebagai hadiah terindah, yaitu hadiah kudus, ya, bagi kita sebagai bukti kasih Allah kepada kita semua umat manusia, ya. Yohanes 8 ayatnya yang ke-34 sampai 36. Ya. Kita baca. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin, ya. Jadi
ketika kita lahir baru itu anak ya, Yesus Kristus itu sudah memerdekakan kita ya dari kutuk dosa ya. Diberinya kita hidup yang kekal ya. Yohanes 17 ayat 3. Ya, 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Jadi inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa kita, orang percaya, anak-anak Allah itu kita mengenal ya, kita mengenal Bapa kita mengenal Tuhan kita secara utuh ya. Bahwa dialah satu-satunya Allah yang benar ya. Dia satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus ya. Jadi kebenaran tuh hanya ada di dalam Yesus Kristus ya. Anak Allah ya. Maka ketika kita mengerti bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia adalah membawa kabar baik ya, bukan kabar penghukuman ya. Yang dibawanya adalah hadiah tadi, hadiah kasih ya. Kasih yang terindah itu kasih yang menyelamatkan, keselamatan bagi umat manusia. Sebab kebinasaan sedang membawa dunia itu kepada ya, dosa ya. Tetapi kasih karunia Allah ya, membawa kepada hidup yang kekal ya. Seperti diibaratkan ya, ini saya dapat ya baca-baca itu, tim penyelamat ya, kita ini sedang mungkin di tengah laut ya, terjadi musibah ya. Nah, ada tim penyelamat yang datang ya. Nah, kalau namanya tim penyelamat pasti dia datang untuk menawarkan bantuan ya. Bantuan untuk menyelamatkan kita ya, yang mungkin saat itu berada dalam musibah, dalam bahaya ya. Maka kan tidak ada jalan lain ya, seperti firman yang kemarin, pilihan ya, mau menerima pertolongan tadi atau enggak ya, mau terima atau menolak ya, mau diselamatkan atau enggak, itu kan pilihan ya. Ya, demikian kita memahami kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah membawa kabar baik ya, membawa pertolongan ya, di tengah musibah yang akan membinasakan kita ya. Jadi pilihan, mau terima Yesus, percaya bahwa dia satu-satunya juru selamat yang sanggup menolong, yang sanggup menyelamatkan, atau menolak ya, itu pilihan ya, pilihan setiap kita. Tuhan Yesus datang untuk memberi pertolongan ya, untuk menyelamatkan, bukan untuk menyulitkan kita ya, atau menakut-nakuti kita ya. Justru supaya manusia itu selamat, manusia itu dapat berbahagia, manusia itu dapat bersukacita dalam hidupnya ya. Itu adalah tujuan Tuhan Yesus bagi umat manusia ya. Jadi
di sini saya dapatkan ya, kunci kehidupan itu adalah firman Tuhan ya. Kunci kehidupan itu adalah firman Tuhan. Lukas 11 ayat 28. Ya, kita baca 1 2 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi kunci kehidupan kita ini adalah firman Tuhan, gak ada yang lain. Ya. Apapun yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, kuncinya, jawabannya ya hanya firman Tuhan, nggak ada yang lain ya. Kunci kerajaan surga itu adalah iman kita ya. Jadi Tuhan itu kasih kita kunci ya. Tuhan kasih kita mahkota, Tuhan kasih kita kunci ya. Kunci kehidupan tadi adalah firman Tuhan. Kunci kerajaan surga itu adalah iman kita ya. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5. Ya, mari kita baca ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya. Jadi yang mengalahkan dunia itu iman kita. Luar biasa kalau Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah itu, kita bisa mengenal pribadinya itu dari firman-Nya ini. Luar biasa, menakjubkan, mengagumkan ya. Kok kita baca firman Tuhan itu apa ya, terkagum-kagum pokoknya, gak bisa apa ya, dia ajaib ya. Dia ajaib, dia penuh kuasa, dia Allah yang hebat ya. Itu kita bisa rasakan, kita bisa buktikan ketika iman kita itu ada ya. Ini Mazmur 119 ayat 105. Ketinggalan nih satu ayat. Mazmur 119 Nah, mari kita sama-sama membaca. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin ya. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita kehidupan kita. Kita ini di dunia ini kan gelap ya. Kita kalau jalan, kalau lampu mati aja jalan, kita kalau enggak bisa nabrak, bisa jatuh ya. Jadi kita perlu terang ya. Kita perlu terang. Tapi kembali lagi, itu pilihan lagi ya. Pilihan kita. Ya. Kita mau datang pada terang itu atau kita menjauh dari terang ya. Kita mau menerima dan percaya bahwa Yesus Kristus itu menawarkan ya pendamaian ya, pertolongan ya, kita supaya kita diselamatkan, kita sampai
pada hidup yang kekal, ya, atau kita menolak Yesus Kristus. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus itu proses, memang kita diproses, ya. Tetapi kita bisa merasakan kasih-Nya, kita bisa merasakan kuasa-Nya, mujizat-Nya ketika iman itu ada dalam hidup kita. Ketika kita percaya bahwa hanya Yesus Anak Allah dan hanya Dia satu-satunya juru selamat, kita akan hidup dalam kebahagiaan abadi, ya, kekekalan abadi, tidak hanya di dunia tetapi sampai pada kekekalan, ya. Bukan berarti hidup kita ini enak-enak terus, ya, kan janji Tuhan. Nah itu kalau sudah kan begini kan begitu, itu namanya sudah nggak percaya sama Tuhan, ya. Ada firman yang kemarin, ketika tidak ada iman percaya, di situ tidak ada mujizat, ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengenal pribadi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, karena hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong kita, menyelamatkan kita, yang menghapus dosa-dosa kita, yang memerdekakan hidup kita. Jadi firman Tuhan adalah kunci kehidupan kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.